Nah, awalnya gini, di sebuah kota yang sangat damai tidak ada tindak kejahatan yang ada di sana. Namun, ada seorang anak bernama Justin dengan baju bolanya, dia bersepeda seorang diri melewati hutan belantara. Awalnya dia bersepeda dengan aman, tapi tiba-tiba badan anak itu seperti melayang ke udara, entah apa yang sebenarnya terjadi padanya, dan dia pun menghilang. Beberapa hari setelahnya, terlihat sebuah keluarga yang dimana hubungan mereka sudah mulai renggang karena ada suatu hal yang terjadi di antara mereka. Si ibu bernama Jackie, seorang wanita kantoran, sedang termenung sampai pancake yang dimasaknya pun gosong. Sedangkan anaknya bernama Connor, dia sedang sarapan dan hendak berangkat ke sekolah, namun dia berhenti makan ketika ibunya mendapatkan telepon dari seseorang, tetapi di miss call aja karena dia nggak ada pulsa. Who's that? Connor diam karena Jackie pernah ketahuan selingkuh, makanya Connor masih marah kepada ibunya. Dan si ayah bernama Greg. Si ayah tiba-tiba muncul dari balik sofa karena dia tertidur di sana semalaman. Ia selalu tidur di sana setiap malam dalam beberapa hari ke belakang. Akibat dia berantem dengan istrinya karena Jackie selingkuh dan mereka sedang perang dingin. When you start sleeping on the couch? No, I just... Saat di jalan hendak menuju kantor, Jackie melihat sebuah keluarga yang hidup harmonis. Ia juga menginginkan hal itu bisa terjadi di keluarganya. Kembali ke rumah, Greg mendapatkan telepon dari istrinya mengatakan bahwa sudah ada pancake yang dimasak. Tapi setelah itu, Greg sangat kesal sampai melemparkan HP-nya keluar yang menyebabkan kaca pecah. Tapi di saat itu juga dia tidak sengaja melihat gelas yang ada di atas genteng dan dia segera ke sana untuk mengambilnya. Dan dia mengira bahwa Connor lah yang meletakkan gelas itu di sana. Selang beberapa jam dia sampai di kantor polisi karena Greg merupakan seorang polisi senior. Dia mendapatkan tugas mencari anak yang hilang bersama rekannya yaitu Spence saat bersepeda semalam di dekat Troubadour Park. Karena detektif lain tidak bisa menemukan apapun, akhirnya tugas ini diserahkan kepada Greg karena Greg pernah menangani kasus seperti ini sebelumnya. Went missing on a bike ride last night near Jupiter Park. Park ranger found the bike. Jackie pun pulang dari kantor dengan membawa sayur yang dibelinya di pasar untuk dimasak. Tapi saat dia melihat alat masaknya semua telah hilang. Dia juga mendengar suara yang berasal dari lantai atas rumahnya. Lagi dan lagi Jackie mengira bahwa itu Connor. Dia pun mencari asal suara tersebut dan tiba-tiba dia dikejutkan dengan adanya petugas perbaikan jendela, namun anehnya dia bisa masuk ke rumah itu, padahal tidak ada orang di rumahnya. Dan petugas itu mengatakan bahwa dia diizinkan masuk oleh seorang anak cewek yang sopan. Padahal di rumah itu hanya ada Connor sebagai anak mereka. Di tempat penyelidikan, Greg dan Spence menemukan sebuah pisau hijau. Tetapi karena hal tersebut, Spence langsung merasa janggal karena jauh sebelum kasus ini ada 6 orang anak yang hilang. Dan 6 orang anak yang hilang itu terkubur bersama pisau-pisau hijau itu. Jesus Christ. Sir, should we bring it in? 6 boys. All found buried with those knives. Saat malam harinya, setelah Jackie dan Connor selesai makan malam, Jackie sedang mencuci piring. Namun anehnya, TV di ruang tamu mereka menyala sendiri yang membuat Jackie kaget. Tetapi dia sempat matikan TV itu. Namun TV-nya kembali menyala dan volumenya pun membesar. Greg juga sampai di rumah, dia menaiki tangga ke atas. Dan saat di tangga dia melihat ada foto-foto mereka yang hilang, namun dia tidak curiga sama sekali dengan hal itu. Tetapi saat dia sampai di lantai atas, dia melihat marmut peliharaan Connor keluar dari kandangnya dan Greg mengejarnya untuk memasukkannya kembali ke kandang. Namun saat marmut itu masuk ke dalam lemari, tiba-tiba pintu lemarinya tertutup sendiri dan mengunci. Greg di lemari tersebut. Hey, come on. Open the door. Tapi Greg melihat bayangan seseorang dari luar lemari dan memanggil Connor untuk membuka lemarinya sambil emosi. Tetapi yang membuka malah Jackie dan Jackie mengatakan bahwa Connor sedang berada di luar. Open the door. So I came up the Where's stairs. Connor? He's out. Malam pun berlalu senyap seperti biasa, tapi saat di tengah malam, Jackie pun terbangun dari tidurnya karena mendengar suara sesuatu. Dia pun mencari asal suara tersebut. Tapi saat dia sedang mencari suara itu, ternyata suara itu berasal dari suara game yang ada di kamar Connor. Saat di kamar Connor pun, Jackie juga sedikit membersihkan barang-barang Connor. Namun, tanpa sengaja, dia melihat topeng katak yang menyeramkan di bawah tempat tidurnya Connor. What are you doing? Di malam itu juga, Greg nggak tidur satu kamar dengan istrinya. Dia lebih memilih tidur di kamar tamu. Namun saat dia sedang tertidur, selimutnya ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Malam itu juga malam yang damai serta sedikit mencekam. Paginya saat Greg terbangun, dia merasakan bahwa celananya basah seperti ngompol. Sehingga dia buru-buru masukkan celana dan selimutnya ke mesin cuci. Tak lama dia ditelepon untuk segera pergi ke kantor polisi karena mereka menemukan bukti-bukti untuk menginvestigasi kasus tersebut. Karena 6 anak yang hilang itu pelakunya adalah Gordon, dan Gordon merupakan seorang pedofil. Para polisi juga mengirim seseorang untuk melacak 2 anak yang berhasil kabur yaitu Brown dan Travis. Dan kasus itu sudah terjadi 15 tahun yang lalu. Cole Gordon. A closed case. I got pulled out of bed for this. Greg dan Spence pergi menuju salah satu anak yang bisa lolos yaitu Brown. Spence juga berhasil menginterogasi dia yang terjadi 15 tahun yang lalu tentang penculikan yang dialaminya. Anak itu menjawab penculik itu mengawasi mereka di rel kereta dan dengan segera membawa mereka ke rumah kecil di pepohonan dan sekarang rumah itu sudah menghilang. But he said he knew us. Where do you think you can remember where it is? It's not there anymore. As
Di hari yang sama, saat Jackie baru terbangun dari tidurnya, dia mendapatkan SMS dari selingkuhannya bahwa dia sudah di depan rumahnya. Saat itu juga Jackie mengatakan bahwa mereka tidak bisa melanjutkan hubungan gelap itu. Tapi saat Jackie menemui selingkuhannya, tiba-tiba No, ow, oh my god. Oh. ada yang melemparkan gelas dari atap rumah dan mengenai kepala selingkuhan Jackie sampai berdarah. Jackie langsung membawanya ke ruangan bawah tanah dan mengobatinya di sana. You'd make an amazing nurse. Jackie mengira bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Connor, tapi saat di ruang bawah tanah, Jackie mendengar suara dari alat musik yang terputar sendiri. Dia pun naik untuk mematikannya. Connor juga tidak berada di atas genteng, karena saat kejadian itu dia berada di kamar tamu karena dia juga mendengar suara dari sana. Jackie pun mengantar Connor ke sekolah. Di ruangan bawah tanah, saat selingkuhan Jackie sadar, dia berusaha untuk mencari obat untuk mengobati luka-lukanya. Tapi tiba-tiba, ada yang memukulnya dari belakang sampai dia tak sadarkan diri. Para kepolisian juga masih mencari tentang bukti-bukti kehilangan Justin, dan Spence mendapatkan sebuah bukti bahwa ada satu utas kawat yang sudah terputus. Spence beranggapan bahwa kawat itu melintang di jalan untuk dijadikan alat demi menangkap Justin yang bersepeda di hutan sendirian. Kembali ke Jackie, saat dia baru pulang dari mengantar Connor ke sekolah, dia melihat selingkuhannya sudah berbaring tak bernyawa di ruangan bawah tanah. Dan saat suaminya pulang ke rumah, dia langsung meminta tolong kepada Greg untuk membantunya menyembunyikan mayat itu, karena Jackie mengira Connor yang melakukan pembunuhan itu. Sehingga mereka segera berangkat membawa mayatnya menuju ke sebuah hutan terpencil untuk menguburkan mayatnya di sana. Saat rumah dalam keadaan kosong, Connor sampai ke rumahnya dan langsung pergi ke kamarnya untuk bermain game yang ada di laptopnya. Namun saat dia sedang bermain game, ada seseorang di belakangnya dengan menggunakan topeng katak seperti yang dilihat Jackie di bawah tempat tidurnya Connor. Dan orang itu langsung memukul Connor dari belakang sampai membuatnya pingsan. Orang tua Connor juga sudah pulang dari mengubur selingkuhan Jackie, namun seketika Jackie berteriak ketika dia melihat Connor dalam keadaan terikat dan dia juga pingsan di sebuah bathtub. Greg menyuruh Jackie untuk membawa Connor ke rumah sakit, sedangkan dia akan mencari orang yang telah memukul anaknya. Namun saat sedang mencari, tiba-tiba film pun kilas balik ke beberapa waktu yang lalu. Saat Greg orang terakhir berangkat dari rumah menuju kantor, ada dua orang anak muda yang masuk ke dalam rumah Greg. Mereka bernama Mindy dan Alec. Ternyata mereka adalah penyelinap. Mereka sudah memasuki banyak rumah untuk menyelinap dan tinggal di sana beberapa hari. Dan kini mereka berada di rumahnya Greg dan Jackie. Mereka juga tidur di tempat yang tersembunyi di rumah itu agar tidak ketahuan. Di hari pertama, Alec duduk di atas atap sambil merokok dan menjadikan gelas bermotif bunga untuk dijadikan asbak. Dan itulah saat Greg melihat gelas di atas sana. Mindy juga sudah memberitahu Alec untuk tidak bertindak sesuka hati di rumah itu. Paginya, di saat Greg memecahkan kaca, petugas perbaikan jendela datang dan Mindy lah yang membiarkan petugas itu masuk. Sementara Alec mengambil semua alat masak milik Jackie sehingga Jackie pun kehilangan alat masaknya. Malam harinya juga Alec lah yang menghidupkan TV dan membesarkan volumenya. Just a second. Di hari yang berbeda, saat marmut dari Connor lepas dari kandangnya, Alec lah yang melepaskan marmut itu dan memberikannya makan agar marmut itu terpancing mengikuti makanannya. Dan di sana juga Greg melihat dan mengikutinya. Dan saat sampai di lemari, Alec langsung menutup pintu lemari itu dan menguncinya menggunakan tongkat baseball. Namun Jackie datang ke sana dan Alec langsung bersembunyi di bawah tempat tidurnya Connor. Pounding. Saat malam harinya, Alec memberikan obat tidur kepada Mindy agar dia tidak mengganggu Alec membuat teror di keluarga itu. Setelah Mindy tertidur nyenyak, Alec langsung melakukan aksinya. Dia menarik selimut dari Greg yang tidur seorang diri di kamar tamu. Setelah itu, Alec mengencingi Greg tepat di atas celananya sampai Greg mengira dirinya ngompol. Paginya, saat Alec merokok di atas genteng dengan asbak yang sama, Mindy pun menyuruh Alec untuk masuk ke dalam karena takut ada yang melihatnya. Tetapi di saat yang sama, di bawah Jackie bertemu dengan selingkuhannya dan tanpa sengaja, Alec menjatuhkan gelas itu tepat di atas kepala selingkuhan Jackie sampai membuat kepalanya bocor. No, oh my god. Karena kejadian itu, Mindy berencana untuk pergi dari sana karena keadaan sudah mulai memburuk. Dengan membuat sebuah rencana memancing Jackie keluar dari ruangan bawah tanah dengan menghidupkan radio, karena barang-barang mereka ada di ruangan bawah tanah. Setelah Jackie menuju lantai atas dan mengantar Connor sekolah, barulah Mindy bisa berjalan dengan perlahan ke ruangan bawah tanah untuk mengambil barang-barangnya. Namun dia bersembunyi karena ada suara langkah kaki yang mendekat. Dan saat dia mengintip, selingkuhan Jackie sudah dipukul dari belakang menggunakan kayu, dan ternyata yang memukul itu adalah Greg, suami dari Jackie. Sedangkan Alec berada di ruang tamu, sedang memotong foto-foto milik pemilik rumah. Ternyata foto-foto yang hilang itu diambil oleh Alec. Kembali ke Mindy, saat dia akan keluar dari ruangan bawah tanah, Jackie datang kembali, dan Greg juga seolah-olah baru datang ke sana. Saat mereka berdua pergi, barulah Mindy bisa keluar. Namun dia sempat bertengkar dengan Alec di tangga. Sampai Alec tak sengaja mendorongnya, sampai Mindy pingsan karena jatuh di tangga. I am not gonna let you ruin.
Alex pun akan membawa Mindy ke rumah sakit dengan mobilnya Greg. Namun agar tidak ketahuan, dia pun membuat Connor pingsan dan mengikatnya di bathtub. Tetapi saat mereka akan pergi, Greg dan Jackie pun sampai di rumah dan Alex tidak bisa membawa Mindy ke rumah sakit, tapi dia sempat memasukkan Mindy ke bagasi mobil Greg. Setelah Jackie melihat Connor diikat, dia membawanya ke rumah sakit, sedangkan Greg pergi dengan mobilnya yang di dalamnya ada Mindy yang pingsan. Tapi saat sadar, Mindy melihat bagasi mobil itu. Ada baju bola bocah yang hilang di hutan dengan pisau berwarna hijau yang identik dengan penculik anak-anak yang ada di mobilnya Greg. Sehingga Mindy pun merekam dan memfoto barang bukti itu. Kini Greg sampai di tengah hutan. Mindy juga tidak tahu keberadaan mereka di mana. Namun dia masih sempat menelpon polisi bahwa dia sudah menemukan penculiknya. Tapi di tengah hutan tidak ada jaringan, sehingga teleponnya pun terputus. Di sana Mindy juga melihat sebuah gerbong yang berada di tengah hutan. Mindy mengecek apa yang ada di sana. Saat dia masuk ke dalam, ternyata di dalam ada anak-anak yang diculik dan disekap tanpa menggunakan busana. Namun saat Mindy ingin menyelamatkan mereka, Greg pun datang dan membuat Mindy pingsan. Greg membawa Mindy kembali ke mobilnya. Greg juga sempat melihat rekaman video yang mereka rekam di rumahnya menggunakan handycam. Greg pun kembali ke rumah sambil membawa Mindy menuju lantai atas dan membangunkannya. Setelah terbangun, Greg menyuruh Mindy untuk berdiri, tapi Mindy tidak mau menuruti perkataan Greg. Namun Greg terus memaksa sampai Mindy akhirnya mau berdiri, dan Greg langsung menembaknya. Greg juga memanipulasi kejadian itu dengan membuat seolah-olah mereka saling tembak. Alex yang mendengar tembakan itu pun langsung mengambil kapak untuk membunuh Greg dengan topeng kata yang dipakainya. Saat ada kesempatan untuk Alex menyerang, dia pun gagal, yang berakibat mereka berdua adu tonjok dan dimenangkan oleh Greg. Tetapi saat Greg lengah karena dia mengira sudah membunuh Alex dengan membuat manipulasi kasus itu. Ternyata Alex adalah korban penculikan yang berhasil kabur 15 tahun yang lalu. Tetapi Alex juga ditembak di tempat oleh detektif Spence yang baru saja datang. Dan pelaku penculikan 6 orang anak 15 tahun yang lalu serta penculikan Justin adalah Greg yang merupakan seorang pedofil. Dan dia pun ditangkap. Film pun selesai. Alur filmnya lumayan seru, tidak bisa tertebak dan penuh dengan plot twist. Pesan dari film ini adalah jika sudah mempunyai keluarga, janganlah sesekali untuk selingkuh serta carilah pasangan yang benar-benar baik. Dan jangan juga menjadi penyelinap di rumah orang lain. Terima kasih buat yang sudah menonton, like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye geng.